Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Harga Pokok Penjualan. Di sini sebelum memasuki materi kami akan memperkenalkan diri. Saya Dian Islamiyati sebagai pemateri pertama dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Megawati Kadir sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Delmano sebagai pemateri ketiga. Materi pertama yaitu pengertian harga pokok penjualan dan manfaatnya. Yang pertama, pengertian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dikenal dengan nama singkatnya HPP, yang merupakan salah satu komponen dari laporan laba rugi yang menjadi perhatian manajemen perusahaan dalam mengendalikan operasional perusahaan. Harga pokok penjualan adalah harga pokok dari barang-barang yang telah laku dijual dalam periode tertentu. Pengertian harga pokok menurut para ahli. Yang pertama, menurut Safarudin Alwi dalam bukunya Alat-alat Analisa dalam Pembelanjaan, bahwa harga pokok penjualan adalah hasil perkalian antara perputaran persediaan dengan rata-rata persediaan selama satu periode tertentu. Yang kedua, pengertian harga pokok penjualan menurut Dr. Randus Fauzi dalam bukunya Kamus Akuntansi Praktis, bahwa harga pokok penjualan adalah total harga pokok penjualan barang selama periode tertentu yang dihitung secara menjumlahkan harga pokok pembelian dari barang-barang yang dibeli dalam periode tersebut dengan harga pokok barang-barang yang ada pada awal periode tersebut, kemudian mengurangi hasilnya dengan harga pokok dari barang-barang yang tersisa pada akhir periode yang sama. Yang kedua, manfaat dari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini memiliki dua manfaat, yaitu yang pertama sebagai patokan untuk menentukan harga jual, dan yang kedua untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan, maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh kerugian. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu komponen-komponen untuk menghitung HPP dan struktur dari HPP. A. Komponen-komponen dari HPP. Komponen-komponen dari harga pokok penjualan antara lain: 1. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang pada akuntansi adalah barang yang tersedia di gudang yang tersedia untuk dijual sekarang ataupun di masa yang akan datang. Cara memperoleh persediaan barang dagangan ini berbagai macam cara, diantaranya mengolah sendiri dari bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual dan atau memperolehnya dari pembelian dari pihak lain kemudian dijual kembali. 2. Pembelian. Pembelian atau purchasing merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan setiap harinya. Pada umumnya, pembelian dilakukan karena membutuhkan barang atau jasa tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi. Istilah purchasing atau pembelian sinonim dengan procurement atau pengadaan barang. Berikut adalah definisi procurement menurut Bodnar dan Hopwood, yaitu procurement is the business process of selecting a source, ordering and acquiring goods or service. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa pengadaan barang adalah proses bisnis dalam memilih sumber daya pemesanan dan perolehan barang atau jasa. Brow dan kawan-kawan mengatakan bahwa secara umum pembelian bisa didefinisikan sebagai manage the inputs into the organization transformation. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa pembelian merupakan pengelolaan masukan ke dalam proses produksi organisasi.
3. Retur pembelian. Retur pembelian dan pengurangan harga adalah akun untuk mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, sehingga akun ini mengurangi jumlah dari pembelian. 4. Potongan pembelian. Potongan pembelian merupakan sejumlah uang yang diberikan saat melakukan pembelian secara kredit atau tunai sesuai syarat atau termin tertentu. Akun potongan pembelian nilainya akan mengurangi pembelian sehingga dapat menghitung pembelian bersih. Potongan tunai merupakan potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit yang disepakati. Potongan perdagangan. Bentuk lain dari potongan adalah memberikan potongan dalam hal membeli dalam skala besar dan sifatnya musiman, yaitu adanya pada saat promosi. 5. Beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian atau sering disebut freight end atau freight paid merupakan sejumlah nilai yang dibayar oleh pembeli untuk ongkos pengiriman barang. Akun ini nilainya akan menambah pembelian bruto. Materi ketiga, perhitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dapat diestimasi apabila komponen-komponennya diketahui. Secara lebih lanjut, harga pokok penjualan akan menjadi dasar dalam menentukan harga jual barang sekaligus tingkat laba yang diinginkan perusahaan. Perhitungan harga pokok penjualan berjenjang pada setiap komponennya. Artinya, setiap komponen harga pokok penjualan memiliki unsur masing-masing dalam perhitungannya. Sebelum menghitung harga pokok penjualan, unsur-unsur perhitungan dari setiap komponen harus diketahui terlebih dahulu, sehingga harga pokok penjualan baru bisa terukur dan ditentukan. Sebagai yang pertama, menghitung persediaan barang jual. Unsur-unsur dalam perhitungan persediaan barang siap jual terdiri dari persediaan awal dan pembelian bersih yang diformulasikan dalam rumus sebagai berikut. Persediaan barang siap jual sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih. Yang kedua, menghitung pembelian bersih. Untuk pembelian bersih sendiri, unsur-unsur penyusun rumusnya adalah pembelian kotor, biaya angkut, potongan pembelian, dan retur pembelian. Adapun formulasi dari rumus pembelian bersih, yakni pembelian bersih sama dengan total pembelian tunai dan kredit tambah biaya angkut kurang potongan pembelian tambah retur pembelian. Unsur dalam perhitungan persediaan barang siap jual dan pembelian bersih tersebut tercakup menjadi satu dalam perhitungan harga pokok penjualan dengan formulasi sebagai berikut. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang siap jual kurang persediaan akhir. Itulah pemaparan materi singkat dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.